Hai semuanya, balik lagi di warga. Kali ini, warganya para ibu serunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya, yaitu web novel Tensei Citra Slam Dataken chapter 198 sampai 199. Di sini, kita akan diperlihatkan kemampuan Gupta yang luar biasa dan kekuatan Karera yang gak ngotak, dan juga rencana besar Rimuru. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Testarossa dan Altima mengalahkan para malaikat, di sisi lain, kita akan diperlihatkan Carrion dan Gupta telah bertarung dengan sengit melawan Vega. Vega telah bertubi-tubi menembakkan peluru auranya ke arah Gupta dan Carrion. Jika Gupta terkena serangan kuat itu, sudah pasti Gupta akan musnah. Namun, Gupta mampu memprediksi serangan-serangan itu dan menghindarinya bersama Carrion. Gupta yang melihat Carrion terluka parah akibat pertarungan sebelumnya, Gupta pun menyuruh Carrion untuk mengaktifkan skill Beastification sesaat dan membatalkannya segera. Meskipun Carrion tidak mengerti, tapi Carrion mempercayai Gupta. Carrion pun mengaktifkan skill Beastification dan langsung membatalkannya. Dan seketika itu juga, luka-luka Carrion telah sembuh total, dan kekuatannya juga pulih kembali. Jadi gini pak, skill Beastification adalah skill transformasi yang memiliki efek meningkatkan kekuatan dan meregenerasi tubuhnya yang hanya berlangsung selama 10 menit. Namun, karena Carrion segera membatalkannya, dia tidak bertransformasi dan hanya mengaktifkan efek regenerasinya saja, sehingga luka-lukanya telah pulih kembali. Carrion pun sangat terkejut dengan kejeniusan Gupta. Sementara itu, pertempuran masih berlangsung. Vega telah menembakkan pelurunya ke tanah dan membuat debu bertebaran hingga menutupi pandangan Gupta dan Carrion. Vega kemudian terbang dan akan menembakkan peluru sihir yang sangat besar. Gupta dan Carrion telah menghilang sebelum serangan Vega mengenai mereka. Dan tiba-tiba, Gupta dari belakang menyerang Vega dengan pisaunya. Namun, serangan Gupta tidak mempan. Vega merasa bahwa dirinya telah dipermainkan. Vega pun mengatakan, "Jangan remehkan aku, goblin rendahan." Gupta menjawab, "Kau salah, gua hobgoblin, bos." Vega pun sangat marah dengan Gupta dan telah melupakan Carrion. Namun, inilah yang diharapkan Gupta. Di saat Vega hampir menyerang Gupta, tiba-tiba Carrion melepaskan Beast Roar ke arah Vega secara langsung. Dan akibatnya, setengah dari tubuh Vega telah hancur oleh meriam partikel sihir. Gupta dengan indah membuat Vega menari di telapak tangannya. Namun, meskipun dalam kondisi seperti itu, Vega mampu meregenerasi tubuhnya kembali. Vega pun marah besar, tapi dia telah mengendalikan dirinya agar tetap tenang dan mengakui Gupta sebagai lawan yang serius. Carrion kemudian menyerang Vega terus-menerus, tapi Vega mampu terus beregenerasi. Setelah selesai menganalisis kemampuan Vega, Gupta kemudian menggunakan kartu asnya dengan memanggil Rangga dan bersatu dengan Rangga. Dalam wujud ini, Gupta memiliki tingkatan energi yang sebanding dengan Demon Lord yang terbangun. Gupta kemudian memberitahukan rencananya kepada Carrion. Dan setelah itu, pertarungan Gupta Rangga melawan Vega pun dimulai. Gupta berhasil melancarkan serangan-serangannya kepada Vega. Gupta unggul dalam pertarungan, namun kekuatan pemulihan Vega sangat luar biasa. Di samping itu, Gupta sudah selesai menganalisis Vega dan telah mengetahui cara kerja kemampuan Vega. Menurut Gupta, Vega mempunyai regenerasi tak terbatas jika dirinya terhubung dengan tanah. Dengan kata lain, tubuh sejati Vega ada di tanah. Cara mengatasinya adalah melenyapkan Vega di udara, agar Vega tidak mampu meregenerasi tubuhnya, dan juga menghambat Vega dalam mentransfer ingatan dan kesadaran ke tubuh utamanya. Setelah menganalisis kemampuan Vega, Gupta kemudian menggunakan kekuatan penuhnya. Vega menggunakan bakteri untuk memangsa Gupta. Namun, semua itu diblokir dengan Demon Wind Barrier dari Rangga yang membalut tubuh Gupta.
Segera setelah itu, Gupta dan Vega melonjak ke langit. Semua mayat dan tumbuh-tumbuhan di tanah juga digulung ke langit. Ini adalah efek dari kekuatan Rangga yang memungkinkannya memanipulasi atmosfer dengan bebas. Vega pun sangat panik, dan tiba-tiba Gupta mengeluarkan skill Death's Heralding Wing dan Storm of Destruction. Kedua skill itu adalah petir kehancuran. Akibatnya, tubuh Vega telah terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Dan seketika itu juga, dengan aba-aba Gupta, Carrion telah menggunakan kartu trufnya. Carrion mengeluarkan Beastification dan menyerang dengan serangan pamungkasnya, Dragon Roar. Suhu super tinggi dari plasma telah dikeluarkan dan membakar Vega hingga menjadi abu tanpa tersisa sedikit pun. Dan pertarungan pun dimenangkan oleh kerjasama Gupta, Rangga, dan Carrion. Namun, jauh di tempat Gupta dan Carrion berada, seseorang perlahan-lahan mulai bangkit. Orang itu adalah Vega yang seharusnya telah dimusnahkan. Di saat detik-detik terakhirnya, Vega telah berhasil mentransfer kesadaran dirinya kepada klon yang telah ditinggalkan di suatu tempat sebelumnya. Vega pun merasa bangga dengan kekuatannya. Tapi tiba-tiba, tepat di belakang Vega, terdengar suara dingin yang mengatakan, "Aku menemukanmu." Dan saat itu juga, Vega terlempar jauh dari tanah. Sebelum Vega memahami apa yang terjadi, skill Base Annihilation telah diaktifkan, dan muncullah ledakan yang sangat dahsyat yang memusnahkan Vega tanpa sisa. Orang misterius yang melenyapkan Vega itu adalah Demon Primordial Carrera. Vega, sang iblis komandan surga, telah menerima kematian totalnya. Dan di sisi lain, kita diperlihatkan Rimuru yang telah mendatangi Milim. Di sana terlihat serangan-serangan Milim telah menghujani Lucia. Namun, Lucia dengan Castle of Guard mampu menangkis semua serangan itu. Tapi, di saat Castle of Guard diaktifkan, Lucia tidak mampu melancarkan serangan apapun, dan hanya fokus terhadap pertahanan. Setelah itu, Rimuru telah berada di depan Lucia. Namun, Lucia yang mengetahui keberadaan Rimuru tetap menjaga ketenangannya, meskipun dirinya masih menerima serangan dari Milim. Lucia berkata, "Ternyata Anda adalah Demon Lord Rimuru, orang bodoh yang berani menantang Velda sama." Rimuru menjawab, "Siapa kamu sebenarnya? Malaikat atau ego dari skill Justice King Mikael?" Lucia menjawab, "Saya orang yang telah diberikan nama Lucia dari Velda sama. Seperti yang sudah Anda duga, saya lahir dari skill ultimate Justice King Mikael, atau sebut saja diriku Manas Lucia." Rimuru pun sangat terkejut bahwa ada keberadaan Manas lain selain Ciel. Rimuru berkata, "Apakah kau sengaja membuat Milim marah agar kau bisa mendominasinya?" Lucia menjawab, "Kau sungguh pintar, namun semua syarat telah terpenuhi, dan Milim telah berada di bawah kendali Regalia Dominion." Lucia pun meminta Milim untuk melenyapkan Demon Lord Rimuru. Namun, Rimuru melihat kejanggalan dari Milim. Rimuru merasa bahwa Milim sedang berpura-pura dirinya didominasi. Ciel juga mengkonfirmasi hal itu. Rimuru pun mengikuti rencana Milim dan ikut-ikutan berakting. Rimuru pun berkata, "Hah? What the fuck? Milim telah dikuasai." Melihat akting bodoh Rimuru, Ciel mengatakan, "Tuan Rimuru, kau terlalu berlebihan." Dan setelah itu, Milim menghunuskan pedangnya dan menyerang Rimuru. Rimuru menangkis tebasan-tebasan Milim dengan pedangnya. Karena Rimuru sudah menjadi True Dragon, Rimuru mampu mengimbangi Milim secara merata. Pertarungan Rimuru dengan Milim terlihat seolah-olah mereka sangat serius. Namun tiba-tiba, Milim telah membangun koneksi telepati rahasia kepada Rimuru. Milim mengatakan, "Hei Rimuru, bisakah kau mendengarkanku?" Rimuru menjawab, "Ya, aku mendengarkanmu. Dan berapa lama aku harus mengikuti rencanamu?" Milim mengatakan, "Kau sungguh hebat sahabatku. Kukira kau percaya bahwa aku sedang didominasi." Dan kemudian, Milim meminta kepada Rimuru untuk mengevakuasi Frey yang terluka. Sambil bertarung dengan Milim, Rimuru dengan telepati memanggil Diablo dan mengatakan, "Woi Diablo, sebelum kau membantuku, tolong evakuasi Frey yang terluka." Diablo melaporkan, "4 malaikat sudah kami kalahkan, dan aku akan menyerahkan tugas perawatan Frey kepada Testarossa."
Rimuru pun sangat terkejut bahwa 4 malaikat tingkat tinggi itu dikalahkan dengan begitu cepat. Rimuru berkata, "Apakah kamu bisa kemari sekarang?" Diablo yang telah menyembunyikan hawa keberadaannya menjawab, "Tentu saja, aku sudah berada di sisimu, tuanku." Rimuru mengatakan, "Baiklah." Dan setelah itu, Rimuru berkomunikasi bersama Milim lagi. Rimuru akhirnya tahu rencana Milim adalah untuk mendapatkan kepercayaan Lucia agar dia dibawa ke tempat Velda berada dan akan menjadi mata-mata di sana. Selama mereka berkomunikasi, Milim dan Rimuru saling bertarung dengan sengit. Bahkan, Lucia juga menyerang Rimuru dengan sihirnya. Karena Lucia sangat mengganggu, Rimuru pun mulai menyerang Lucia dengan teknik yang sudah dirancang Ciel. Rimuru kemudian mengurung Lucia dalam sebuah penghalang berbentuk bulat dan menyerang dengan sedikit energi dari Turn Null secara terus-menerus. Itu adalah kombinasi dari sedikit energi dari Turn Null Void Gate Azazel dengan Space Time Control dan sebuah barrier, sehingga menciptakan serangan tak terbatas, Eternal Pain. Serangan itu memaksa Lucia menggunakan Castle of Guard secara terus-menerus. Jika Lucia menonaktifkan skillnya, dia akan terkena serangan secara beruntun. Dan Rimuru pasti juga akan menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Lucia dengan kekuatan yang lebih besar. Maka dari itu, Lucia akan bertahan dan terkurung di dalam selamanya. Meskipun itu tidak melukai Lucia, itu cukup untuk menahannya dalam waktu yang lama. Rimuru berkata kepada Lucia, "Bermain-mainlah di sana dan berputus asalah untuk selamanya." Lucia pun berteriak dengan marah, tapi suaranya tidak sempat mencapai Rimuru karena penghalang yang telah Rimuru aktifkan. Saat itu, Rimuru mendapatkan laporan dari Carrera bahwa Vega telah dimusnahkan. Dan setelah itu, Rimuru, Diablo, dan Milim mulai melakukan diskusi dan mengatur sebuah rencana. Milim menyuruh Rimuru untuk berpura-pura mati di tangannya. Dengan kematian Rimuru, Milim akan mendapatkan kepercayaan penuh terhadap Lucia. Itu juga akan membuat Velda lengah hingga menurunkan kewaspadaannya. Dan itu juga akan membongkar jika ada penyusup di Tempest. Diablo berkata, "Kufufufu, ini akan menyebabkan keributan yang besar." Perubahan besar di antara fraksi-fraksi dunia akan terjadi, dan dengan demikian, badai kebingungan besar akan menelan dunia. Dan kita lanjut di part selanjutnya. おー、いっぱい食べたらおっぱいも育つっすかね。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.